Nah, sesi yang pertama ini saya akan menanyakan kepada masing-masing kandidat. Setiap kandidat punya waktu 1 menit untuk menjawab. Oke, pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah pembukaan data EITI dapat memberikan dampak terhadap upaya pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia? Anda punya waktu 1 menit untuk menjawab. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, EITI bertujuan salah satunya untuk memperbaiki tata kelola tujuan akhirnya dengan cara step awalnya adalah transparansi. Memang kita harus akui transparansi bukan berarti berujung pada perbaikan atau akuntabilitas, tapi dengan adanya transparansi itu menjadi langkah awal sebagai syarat untuk bicara soal akuntabilitas. Bagaimana kemudian masyarakat bisa tahu atau ingin mengawal atau ingin melakukan monitoring terhadap perbaikan tata kelola tanpa adanya data yang dimunculkan. Bagaimana kita percaya sebuah akuntabilitas sebuah lembaga atau sebuah perusahaan tanpa adanya transparansi. Jadi memang banyak teori yang mengatakan transparansi adalah kunci bagi bicara soal gerakan anti korupsi. Transparansi adalah kunci dan memang kunci, tapi ini baru tahap awal karena setelah transparansi memang harus ada step-step selanjutnya bagaimana melakukan analisis dan segala macam. Pertanyaan kedua untuk kandidat nomor 2. Jelaskan pandangan Anda, apakah Perpres nomor 26 tahun 2010 masih relevan terhadap standar EITI yang terbaru dengan reformasi tata kelola industri ekstraktif di Indonesia? Waktu Anda 1 menit. Ya, rasanya Perpres nomor 26 tahun 2010 dari sisi substansi masih relevan, dari sisi substansi ya. Mungkin ada beberapa hal yang memang harus ditambahkan dari sisi skop transparansinya. Misalnya yang banyak didorong di sektor kehutanan misalnya, itu yang pertama. Awalnya banyak pendapat juga sektor perikanan, tapi sebagai dynamic natural resources perikanan agak lebih complicated. Jadi menurut saya mungkin sektor kehutanan lebih visible untuk menjadi salah satu skop transparansi di EITI. Jadi perubahannya dari sisi itu, kemudian sebagai transparansi sebagai sesuatu yang dinamis menurut saya membutuhkan sebuah aksi. Jadi kalau transparansi itu prasyarat, maka selanjutnya adalah aksi. Jadi menurut saya linkage-nya yang belum koneksinya yang belum dijelaskan. Waktu Anda habis. Ya. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya untuk kandidat nomor 3. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan Anda bahwa laporan EITI bisa memberikan dampak terhadap konservasi dan penyelamatan lingkungan, termasuk mengenai isu perubahan iklim? Kalau melihat laporan yang sekarang, saya agak pesimis itu memberikan dampak yang besar. Karena bagaimanapun laporan EITI ini yang paling penting menurut saya jangan menjustifikasi praktek korup atau yang hidden yang disembunyikan di laporan tersebut hanya karena rekonsiliatif. Jadi ada terlalu banyak yang tidak direkonsiliasikan, yang tidak dilaporkan, itu berdampak pada tadi yang lebih banyak. Jadi kalau ditanya apakah ini akan memberikan konservasi yang lebih, saya kira dampaknya tidak terlalu banyak, kecuali kita memperbaiki laporannya lebih baik, skopnya, memastikan tidak ada tadi beberapa yang lebih yang harusnya dimasukkan tidak dimasukkan, khususnya terkait dengan konservasi beberapa dan lebih detail bagaimana. Oke, kemudian pertanyaan untuk kandidat nomor 4. Jelaskan pendapat Anda bagaimana laporan EITI dapat memberikan dampak bagi masyarakat dan komunitas di sekitar wilayah tambang. Ya tentu sangat berdampak sekali ketika bicara laporan EITI apakah berdampak pada masyarakat dan komunitas di tambang. Karena selama ini memang masyarakat tidak pernah mengerti tentang berapa pendapatan yang diterima dari daerahnya yang diakreditasi. Tentu dengan adanya EITI, data yang dihimpun dari EITI ini akan membantu masyarakat berapa jumlah yang dia terima, berapa yang disetorkan oleh perusahaan kepada negara,
tentu ini menjadi salah satu instrumen penting bagi masyarakat untuk melihat itu. Mungkin itu. Pertanyaan untuk kandidat nomor 5. Pertanyaannya adalah, jelaskan pendapat Anda bagaimana EITI dapat mendorong kepatuhan pelaku usaha dan mendorong perbaikan mekanisme perizinan sektor industri ekstraktif. Ya, saya kira standar ITI itu menjadi karena ini kan ITI ini kan sudah berpayung hukum dengan melalui Perpres tentang transparansi ekstraktif industri, dan itu menjadi kewajiban bagi pemerintah dan industri ekstraktif untuk mentransparansikan seberapa besar pendapatan yang diterima dan seberapa besar penerimaan negara dari sektor transparansi dari sektor pertambangan. Gugup ya Pak. Ya. Lanjutkan Pak. Oh, lanjutkan ya. Dan saya kira melalui standar itu ini cukup membantu baik pihak pihak perusahaan maupun pihak pemerintah untuk bagaimana dia bisa memperbaiki tata kelola baik di perusahaan maupun di pemerintah negara terkait dengan pendapatan di sektor ekstraktif. Oke, waktu Anda Terima habis. kasih. Sesi kedua kita menyebutnya sebagai apa alasan Anda. Pertanyaan akan diajukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjadi hadirin di dalam perdebatan ini. Jadi masing-masing bapak-bapak dan ibu-ibu diharapkan untuk memegang pertanyaannya dan mengajukan pertanyaan langsung kepada kandidat yang ada di sini. Open data atau pemberian akses data pemerintah dalam format yang mudah digunakan kepada masyarakat merupakan salah satu cara untuk mendorong sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Apakah Anda setuju jika laporan EITI diwajibkan dalam format open data? Bagaimana menurut Anda strategi untuk mendorong pelaksanaan open data tersebut? Tentu saja format open data memang sudah menjadi keharusan di era saat ini, sehingga laporan EITI memang disyaratkan untuk dalam format open data, bahkan sudah dalam standar EITI 2016. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mendorong laporan itu dalam berformat open data. Kalau kita bicara open data harus ada prasyaratnya. Prasyarat pertama adalah manajemen data. Harus kita akui problem di pemerintah maupun di banyak lembaga, tata kelola data kita masih bermasalah. Ini yang perlu kita perbaiki persoalan datanya. Dalam laporan-laporan EITI sebelumnya seringkali ditemukan persoalan-persoalan administratif, persoalan-persoalan data. Kita tidak mungkin memunculkan format open data kalau tata kelola datanya tidak bermasalah. Yang kedua, bagaimana open data itu bisa dilakukan? Syarat selanjutnya adalah implementasi terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP. Di dalam undang-undang tersebut juga sebenarnya sudah bicara soal pengelolaan data. Mana informasi yang harus dibuka, mana informasi yang ditutup, mana informasi yang serta-merta. Itulah kemudian menjadi dasar dibukanya informasi, termasuk bagaimana memformatkan itu ke dalam open data. Karena sekali lagi open data menjadi sangat penting. Yang selanjutnya adalah bagaimana format open data itu tidak hanya digunakan hanya oleh peneliti-peneliti saja, tapi justru kedepannya format open data itu juga menjangkau ke masyarakat-masyarakat di luar masyarakat peneliti atau di luar yang selama ini hanya di kota-kota besar saja. Ini sebenarnya masih menjadi PR dari gerakan open data secara keseluruhan. Tapi pada prinsipnya bahwa open data memang menjadi syarat yang harus ada sesuai dengan standar EITI yang 2016 ini. Oke, terima kasih. Dana bagi hasil atau DBH sumber daya alam dari minyak dan gas bumi merupakan bagian dari transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan termasuk pada kelompok pendapatan dana perimbangan dan jenis pendapatan bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak hasil pertambangan, minyak, gas, dan minerba. Apakah Anda setuju atau tidak setuju jika dana bagi hasil direkonsiliasi dalam laporan EITI? Jika setuju, bagaimana mekanisme yang dapat digunakan agar hal tersebut terlaksana?
Eh, DBH secara umum, DBH sumber daya alam sebenarnya hal yang paling mudah direkonsiliasi karena datanya sudah terbuka di Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. Jadi saya pikir proses rekonsiliasinya justru lebih mudah. Yang menjadi PR sebenarnya bukan bagaimana DBH ditampilkan, tetapi problem di fiskal regime pertambangan dan migas di Indonesia adalah memastikan bahwa DBH sumber daya alam itu memberikan manfaat kepada masyarakat sampai tingkat lokal. Jadi problem itu sebenarnya di dalam salah satu hasil riset artikel 33 adalah soal bagaimana DBH dapat berimpact kepada masyarakat lokal dan fenomena kutukan sumber daya alamnya terjadi di Indonesia. 20% kabupaten kota dan provinsi dengan DBH tertinggi di Indonesia adalah daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah, kemiskinan tertinggi, kemudian pola belanja yang tidak pas karena kenapa HDI-nya rendah dan HDI-nya rendah dan kemiskinannya tinggi, salah satunya adalah pola belanja. Pola belanjanya mungkin Mas Dahlan yang dari teman-teman Fitra juga banyak meneliti soal public expenditure review-nya ya. Jadi komposisinya lebih banyak untuk membayar pegawai dan masih dalam kurun setelah desentralisasi fiskal sampai sekarang kita lebih banyak menyoroti sebenarnya bagaimana EITI itu mendorong agar proses transparansi DBH itu bisa mendorong agar DBH dapat redistribusi kepada masyarakat lokal. Jadi memang ini PR-nya cukup panjang karena menyangkut soal fiskal regime dan perubahan Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi kalau waktu Anda habis. Ya. Cost recovery adalah pengembalian biaya operasi oleh pemerintah atas biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor kerjasama dari hasil produksi yang berasal dari wilayah kerja terkait, sesuai dengan ketentuan pada kontrak kerjasama dan peraturan terkait. Pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju atau tidak setuju jika cost recovery dibuka dan direkonsiliasi dalam laporan EITI? Jelaskan alasan saudara. Sebelum setuju nggak setuju, kita harus melihat dulu perkembangan diskurs soal cost recovery. Ada beberapa tawaran yang mungkin lebih fair terkait dengan sistem ini. Dan beberapa usulan, salah satunya adalah mengganti sistem tersebut dengan yang lebih fair dari awal. Tapi kalau kembali ke pertanyaannya, bagaimanapun itu adalah hal yang paling minimal yang selama ini tidak dilaporkan, harusnya seperti itu dilaporkan. Tapi yang ideal bagi saya adalah mungkin kita harus bersepakat untuk melihat bagaimana kelemahan cost recovery ini, apakah memang lebih baik diganti dengan sistem yang menjadi lebih fair buat company dan government. Kalau ternyata harus diganti, itu ya diganti, dan itu ya penggantinya yang harus kembali kemudian direkonsiliasi dengan baik. Itu, terima kasih. Anda masih punya waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan. Salah satu kritik terhadap cost recovery semakin banyak, semakin terus bertambah, kemudian dan ternyata tidak memberikan, tidak menguntungkan bagi pemerintah. Di satu pihak bagi pelaku usaha juga mereka merasa itu tidak cukup tidak cukup memberikan kepastian. Ada banyak sekali ketidaktransparan dan sekarang sistem yang didorong oleh untuk lebih jelas gross distribution untuk itu, gross break itu menjadi kemungkinan salah satu yang menjadi lebih baik. Beneficial ownership atau BO adalah pemilik manfaat, yaitu sebagai orang memiliki dana dan berpengaruh untuk mengendalikan transaksi, memberikan surat kuasa dan atau mengendalikan perusahaan melalui badan hukum atau kesepakatan. Apakah Anda setuju atau tidak setuju jika BO hanya dibuka pada tingkat legal owner dalam laporan EITI? Jika setuju, bagaimana mekanisme koordinasi antar lembaganya?
Jelaskan alasan Anda. Menurut saya sangat setuju BO dibuka pada tingkat honors, ya, karena BO sangat penting untuk untuk melibatkan semua pihak, termasuk pelaku usaha itu sendiri. Tapi memang mekanismenya bisa dengan menggunakan skema kolaborasi yang baik antara pemerintah, CSO maupun perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena saya memang masih agak bingung dengan benefit ownership. Saya cukup di situ. Ini terkait mengenai keterbukaan kontrak atau open contracting yang merupakan salah satu standar yang didorong dalam pelaporan di ITI. Pertanyaannya, apakah Anda setuju ataupun tidak setuju jika dokumen kontrak atau izin bisa diakses oleh publik? Jika setuju, bagaimana mekanismenya? Saya kira keterbukaan informasi, keterbukaan soal kontrak ini cukup penting diakses oleh publik. Selain itu menjadi standar di ITI. Tapi menurut saya manfaat ketika dibuka kepada publik, publik juga bisa ikut mengontrol keberadaan kontrak antara kontraktor dengan pemerintah, sehingga publik juga bisa kira-kira memberikan penilaian terhadap operasi pertambangan yang dilakukan. Mekanisme yang harus disediakan sebenarnya menurut saya baik pemerintah maupun perusahaan tambang harus menyediakan menyediakan mekanisme keterbukaan informasi soal open kontrak itu, karena ini selama ini juga menjadi masalah. Pengalaman kita juga mengakses data kontrak di beberapa, misalnya data kontrak Exxon itu sangat sulit karena itu dianggap masih menjadi ranah privat, artinya belum menjadi dokumen informasi publik. Makanya kita berharap keberadaan ITI itu bisa mendorong keterbukaan, termasuk keterbukaan kontrak itu bisa didelivery ke level daerah, terutama di masyarakat di lokasi tambang. Itu cukup penting untuk memahami kontrak yang ada antara perusahaan dengan pemerintah. Oke, pertanyaan antar kolega. Dalam sesi kali ini, setiap kandidat mempunyai kesempatan untuk bertanya pada koleganya, dan kemudian setelah koleganya memberikan jawaban, maka si penanya itu mempunyai waktu pula 1 menit untuk menyanggah atau misalnya dia menyetujui atau memberikan tanggapan atas jawaban dari kolega sebelumnya. Menarik ketika tadi menyampaikan terkait dengan transparansi DBH. Ada yang menarik bahwa laporan 2009 itu DBH itu ditransparansikan per perusahaan, per kabupaten. Jadi kita bisa tahu misalnya Freeport itu memberikan kontribusi DBH untuk Kabupaten Puncak Jaya atau Kabupaten Mimika. Tapi di laporan-laporan selanjutnya ada persoalan karena ternyata di JPK maupun SDM tidak punya data itu. Karena ternyata 2009 itu yang kemudian mengformulasikan adalah Sekretariat ITI. Nah, kira-kira kalau itu kita memunculkan kembali, apa yang bisa kita dorong sebenarnya ke yang mana? Terima kasih Ari. Jadi kalau DBH ditransparansikan sampai ke tingkat pembayar, sebenarnya itu sangat menarik. Teman, kalau menurut saya ada keterbatasan dari sisi pelaporan ITI, dari sisi akuntansinya ya. Karena misalnya pelapor ITI untuk sektor migas itu 71 kalau nggak salah ya. Kemudian sektor minerba
itu ada pertambangan batubara dan minerba itu sekitar 121, di antara misalnya lebih dari 10.000 izin yang ada di Indonesia. Jadi walaupun memang pelapor EITI sudah melingkupi lebih dari 70% dari pembayar pembayar PNBP maupun pembayar pajak. Kalau menurut saya mungkin kesulitannya ada di sisi mengcover non listed compliant company sebagai compliance ya. Karena ada beberapa hal yang menarik bahwa dari lebih dari 10.000 izin usaha pertambangan yang tidak listed untuk melaporkan EITI, sebagian besar adalah menengah kecil, jadi skalanya, dan itu adalah salah satu kontributor kepada mungkin bukan hanya persoalan penyumbang pendapatan, tetapi juga penyumbang kerusakan. Misalnya ada salah satu ada beberapa studi yang kita bisa lihat tadi Nurkolis bicara juga soal kepatuhan lingkungan ya misalnya dan konteks HAM. Nah itu kan tidak banyak justru dilakukan. Saya tidak mengatakan bahwa perusahaan besar pasti comply ya, tapi karena jumlahnya lebih banyak, lebih dari 10.000, itu yang menjadi kesulitan. Sebenarnya saya setuju, tetapi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dari sisi teknis adalah yang tidak tercover gitu oleh EITI. Memang problemnya selama ini adalah DJPK dan SDM-nya yang tidak mau sampai ke rigid memunculkan penerimaan yang kontribusi yang diberikan melalui DPH oleh perusahaan tersebut. Ya memang kalau kita lihat EITI baru mengcover mungkin sekitar 200 perusahaan migas tambang ya. Padahal kalau kita bicara tambang, tadi kita punya ribuan tambang yang sebenarnya dia juga punya kontribusi terhadap penerimaan negara, tapi belum bisa tercover oleh EITI. Mungkin di satu sisi kita harus berpikir bagaimana kemudian EITI bisa mengcapture juga yang di luar pelapor EITI, bagaimana kemudian kita merumuskan model transparansinya. Di satu sisi kita juga punya PR sebenarnya, karena ternyata 30% dari perusahaan minerba yang hari ini melapor, ternyata mereka tidak melapor. Mas Nurkolis, saya mau meminta pendapat tentang bagaimana sebenarnya mekanisme menurut Nurkolis untuk pelaporan dari sisi dampak lingkungan yang kalau kita lihat di scoping study-nya yang 2015 akan menuju ke sana ya. Baru direkomendasikan menuju ke sana. Bagaimana menurut Anda soal pelaporan resiko dan dampak lingkungan dari pertambangan itu bisa dilaporkan? Yang kedua adalah kalau prasyaratnya adalah dari proper perusahaan, menurut saya ada satu hal yang ada satu hal yang terlewat, yaitu adalah konteks masyarakat lokal. Kira-kira menurut bayangannya Mas Nurkolis, bagaimana agar itu bisa menjadi mekanisme pertanggunggugatan antara perusahaan yang melaporkan kondisi penanganan lingkungan dia dan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat? Pertama, kalau kita lihat country safeguard system kita untuk lingkungan, AMDAL ini sudah sangat banyak kritik terhadap AMDAL karena dia tidak bisa betul-betul, dia hanya memitigasi, mereduce risk saja, tapi tidak membatalkan ketika sesuatu project itu memang nyata-nyata akan memberi impact yang besar. Nah, dalam konteks compliance, yang menjadi persoalan adalah seperti dihadapi oleh banyak industri yang lain, termasuk di industri finance misalkan, AMDAL hanya sangat prosedural, hanya dilihat kalau sudah ada AMDAL kemudian sudah selesai saja, dan itu dampak dari karena stream flow dari ininya dari EITI, dalam konteks EITI adalah pelaku usaha dengan government saja, tidak melibatkan yang lain, padahal ada meaningful consultation dengan masyarakat lokal. Kemudian salah satu prinsip yang lainnya tentang indigenous people dan dampak sosial yang lain itu, bahkan kalau kita lebih luas hak asasi manusia, sangat-sangat tidak tercover. Nah, jadi kalau ada ide tadi untuk kemudian
dimasukkan dalam laporan itu adalah sebenarnya hal yang minimal saja untuk dari banding dengan setidaknya memang itu kemudian kita akan mengidentifikasi laporan-laporan AMDAL-nya ini tidak hanya ada tapi juga kemudian seperti yang ditemukan oleh banyak masyarakat sipil itu banyak yang hanya copy paste AMDAL kemudian substansinya tidak ada kayak gitu. Salah satu kelemahan dari ATI adalah flow dari government dan masyarakat dengan perusahaan. Karenanya kalau waktunya habis. Ya udah. Beberapa diskurs di kalangan masyarakat sipil sebenarnya mengarah kepada bagaimana agar laporan EITI itu beyond penerimaan dan rekonsiliasi. Nah, menurut saya sudah mulai ada laporan kontekstual yang bisa memasukkan beberapa hal yang sifatnya lebih substantif, misalnya keterbukaan dokumen AMDAL misalnya, walaupun itu sebagai minimum requirement ya, tapi setidaknya mungkin kita bisa mengambil salah satu kasus sebagai langkah aksi dari laporan EITI untuk dianalisis, misalnya bisa saja perusahaan mendapatkan proper hijau, tetapi dari misalnya audit sosial misalnya ternyata masyarakat banyak mengkomplain, banyak terjadi konflik sosial, atau misalnya penggunaan merkuri yang membuat sebenarnya sekotong itu menjadi daerah yang paling berbahaya. Untuk sekitar beberapa tahun ke depan akan terjadi bahaya kesehatan walaupun Indonesia sudah meratifikasi konvensi Minamata. Jika Indonesia sudah tidak menambang lagi, apakah Indonesia akan tetap atau EITI masih relevan dan bagaimana mekanisme ini kalau dilanjutkan? Ya tentu ketika tidak ada lagi penerimaan negara yang harus diumumkan ketika Indonesia mengalami kebangkrutan dalam proses pertambangan, tentu EITI tidak relevan lagi untuk dijadikan sebagai pengumpulan data-data yang berkaitan dengan penerimaan yang bersumber dari ekstraktif. Karena EITI kan hanya dilakukan ketika daerah-daerah atau negara yang memiliki sumber daya alam yang kuat, yang banyak gitu. Sehingga untuk memudahkan masyarakat dan semua pihak untuk mendapatkan informasi-informasi penting mengenai data-data yang dihimpun dari perusahaan maupun dari pemerintah itu sendiri. Sehingga ketika suatu saat negara Indonesia tidak lagi menjadi salah satu negara penghasil pertambangan, tentu saya kira EITI bukan menjadi satu hal yang harus dilihat lagi, sehingga perlu ada terobosan baru terkait dengan alternatif lain. Mungkin itu yang bisa ini. Yang kepikir bagi saya, mungkin saya dulu teringat Petrol ya, kasus Petrol. Jadi kalau kita nggak bisa mengekspor lagi emas, tembaga dan batu bara kita udah habis. Toh ternyata kita EITI ini kita ngelihatnya supply chain, resource supply. Jadi import juga terkait dengan hal itu aja, perusahaan Indonesia mengimport mining, kemudian kita juga menjual lagi. Dalam konteks itu ada banyak yang disembunyikan. Kita belajar di kelas Petra, atau tidak hanya konteksnya ekspor import seperti itu tadi. Ermi tadi menyebut soal ada perluasan dari EITI, tidak hanya di hasil dalam tanah aja, tapi juga tadi bicara soal ikan, bicara soal tumbuhan, hutan. Jadi waktunya habis. Masih relevan menurut saya. Terima kasih. Tadi kan sampean mengatakan bahwa open contract itu sangat penting untuk dilakukan. Mengingat banyak publik yang sampai hari ini belum tahu daerahnya mana saja yang menjadi berapa luas wilayah yang dieksploitasi, terus kemudian di mana saja. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa
kontrak itu bisa dibuka seluas-luasnya kepada publik. Dan apakah advokasi yang dilakukan selama ini sudah berhasil dilakukan dalam mendorong kontrak untuk dibuka? Silakan. Ya, saya kira open kontrak itu cukup relevan untuk dan cukup strategis untuk dibuka, karena ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan soal jadi publik tahu berapa luas yang ditambang dan lain sebagainya. Nah, soal memastikan saya kira sudah ada pengalaman penggunaan instrumen undang-undang KI ketika itu salah satu advokasi yang pernah dilakukan, dan kalau nggak salah di Kalimantan itu sudah berhasil ya untuk meminta dokumen open kontrak. Tapi menurut saya dalam kerangka tata kelola yang baik di pertambangan, menurut saya open kontrak itu harus tersedia oleh publik, dan itu saya kira menjadi standar utama di dalam ITI, sehingga publik secara luas bisa mengakses kapan saja untuk kepentingan apa saja terkait dengan kontrak pertambangan. Ini juga nanti terkait juga dengan bagaimana setelah tambang itu selesai, itu juga akan cukup menarik ketika kita tahu kontrak, karena di dalam kontrak itu kan nanti akan jelaskan penguasaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan. Ya memang secara ideal kontrak memang harus dibuka kepada publik, tapi persoalan yang sampai hari ini mungkin masih kita rasakan ketika mendorong adanya keterbukaan terhadap kontrak itu masih jadi perdebatan yang cukup sengit gitu ya. Instrumen undang keterbukaan informasi publik memang menjadi salah satu instrumen yang cukup strategis untuk kita jadikan sebagai alat. Tapi apa kemudian keputusan dari Komisi Informasi itu juga akan berdampak pada perbaikan dari dibukanya kontrak, karena kan kontrak ini yang menguasai adalah pihak swasta. Terus kemudian yang kami temukan dari ranah advokasi mendorong keterbukaan kontrak ini adalah pemerintah seolah lepas tangan karena ini bukan kewenangan dan sebagainya. Artinya memang agak panjang perjuangan kita untuk bagaimana mendorong kontrak ini agar dibuka kepada publik. Terima kasih. Jadi selalu gini, untuk Mas Ari, jadi mengkaitkan, saya sebenarnya menarik di Perpres itu kan sebenarnya salah satu tujuan ITI, manfaat ITI ya bagi Indonesia itu kan salah satu sebagai instrumen bahwa pertambangan ini, ekstraktif industri ini membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana menyambungkan narasi besar itu dengan standar-standar teknis di dalam ITI itu, sehingga ITI ini tidak hanya sekedar kita melakukan rekonsiliasi, tapi ini berdampak secara substansi kepada bagaimana kesejahteraan masyarakat di lingkungan tambang dan masyarakat secara umum. Memang kita harus dorong bicaranya beyond ITI ya. ITI bukan sekedar mempublikasi laporan, jadi tiap tahun itu semacam rutinitas mempublikasi laporan, tapi justru harus lebih dari itu. Tadi ada dua tawaran terkait dengan ITI. Yang pertama adalah justru forum multi stakeholder-nya. Kita tahu dalam forum multi stakeholder ITI ini eselon 1 dari semua lembaga, justru banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan industri ekstraktif maupun dampak pada masyarakat bisa diselesaikan melalui forum tersebut. Kita bisa mengoptimalkan proses yang berjalan dalam multi stakeholder group atau MSG yang ada dalam ITI Indonesia. Ini peluang bagi kita untuk bisa berdiskusi langsung dengan para pengambil kebijakan. Jadi misalkan ada sebuah kasus terkait dengan problem di sebuah daerah, kita bisa menyelesaikan dalam tersebut. Yang kedua adalah bagaimana pasca laporan. Kita tahu laporan ITI banyak limitasi, banyak keterbatasan, tapi banyak juga temuan-temuan yang dihasilkan dari laporan ITI. Kita bisa melakukan follow up atas temuan dan rekomendasi dari laporan ITI. Dan standarnya berkembang, tidak hanya bicara soal penerimaan, tetapi juga sampai
hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana penggunaan penerimaan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya ambil contoh saja, misalkan beberapa laporan sebelumnya kan ada temuan terkait dengan harusnya dia masuk pajak tapi menjadi royalti. Itu kan dampaknya sangat luar biasa karena pajak itu di kantong kanan sedangkan royalti di kantong kiri. Kesalahan-kesalahan administratif itu tentu berdampak terhadap dana bagi hasil yang dilaporkan kepada daerah, padahal dana bagi hasil itu yang digunakan instrumen yang digunakan untuk belanja. Tentu saja kalau ini salah menempatkan antara pajak dan PNBP itu berdampak yang luar biasa. Salah satu dari temuan laporan IATI. Ya, saya kira karena ini cukup menarik karena apa sih sebenarnya peran ITI di dalam konteks itu, karena pertambangan itu kan sebenarnya harus hasil akhirnya adalah menghadirkan satu kesejahteraan bagi masyarakat, terutama di lingkungan tambang. Nah, menurut saya ITI ini kan sebenarnya hanya sekedar instrumen bagaimana kita bisa mengendus penyimpangan, kecurangan yang dilakukan perusahaan, korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tetesan dari sumber daya yang dikelola itu tidak besar ke masyarakat. Saya kira itu tanggapan saya untuk Pak Ari. Kita punya satu pertanyaan dan saya mau masing-masing kandidat ini memberikan tanggapannya secara personal. Pertanyaannya adalah, pembukaan data spasial atau kadaster merupakan salah satu standar yang didorong dalam laporan IATI. Pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju atau tidak setuju jika standar ini dimasukkan, dan bagaimana menurut Anda sebagai CSO dapat berperan untuk meyakinkan anggota MSG untuk membuka data spasial dan kadaster di sektor industri ekstraktif? Waktunya dipersilakan 2 menit. Baik, tentu saja data spasial memang harus dibuka. Dan itu sebenarnya sudah masuk dalam IAI 2016. Kenapa data spasial itu sangat penting? Karena data spasial kita bisa tahu sebenarnya wilayah mana saja yang menjadi konsensi perusahaan tambang baik migas maupun minerba. Kalau tidak dibuka, yang terjadi hari ini kita sangat data teman KPK misalkan 6,3 juta hektar konsensi pertambangan masuk ke dalam wilayah hutan konservasi maupun hutan lindung yang jelas itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Dan selanjutnya seringkali terjadi adanya penyerobotan lahan-lahan milik masyarakat atas nama konsesi pertambangan karena masyarakat tidak tahu bahwa di situ sudah ada konsesi pertambangan, sehingga yang selalu dikalahkan adalah masyarakat adat atau masyarakat di sekitar yang menjadi konsesi pertambangan. Memang masih terjadi banyak penolakan khususnya oleh pemerintah untuk membuka data terkait dengan data spasial. Alasannya macam-macam, dari mulai bahwa data spasial merupakan bagian dari PNBP, di mana untuk melihat data spasial harus membayar PNBP. Padahal itu bisa dilakukan sebagai contoh, data pajak itu merupakan data yang dirahasiakan, tetapi melalui IATI perusahaan bisa membuka data pajak tersebut. Hal ini kita bisa dorong dalam MSG agar perusahaan meskipun aturannya selain aturan PNBP misalkan, tapi perusahaan kita bisa membuka data spasialnya. Kita buka secara voluntary seperti yang terjadi dalam pembukaan data pajak. Kita bisa juga dorong melalui revisi misalkan peraturan terkait dengan PNBP dengan data spasial, karena urgensi dari pentingnya keterbukaan data spasial. Dalam Undang-Undang Tata Ruang di Indonesia sebenarnya ada 4 kawasan yang ditata ruang kan. Salah satunya adalah wilayah yang berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi dedikasi tata ruang untuk sumber daya alam itu sudah jelas ada di undang-undang. Persoalannya adalah data spasial itu satu tidak terintegrasi antara misalnya begini, daerah-daerah yang comply terhadap tata ruang itu biasanya adalah daerah non ekstraktif.
kenapa daerah-daerah ekstraktif cenderung uncomply terhadap misalnya perda tata ruang, karena biar bisa ini bukan suuzon ya, tapi di beberapa temuan wawancara kami dengan Dinas Pertambangan itu, karena memang agar perambahan kawasan yang non ekstraktif itu bisa dilakukan. Misalnya agak lucu juga, kalau dilihat RT RW Kalimantan Timur itu di bawah kantor Gubernur Kaltim itu adalah kawasan pertambangan. Kira-kira gimana gitu kan? Tapi secara prinsip pembukaan data spasial sekarang menurut saya lebih mudah. Yang pertama karena verifikasi koordinat yang sudah dilakukan ketika mekanisme CNC. Artinya sebenarnya itu data bisa dikompil dari hasil-hasil CNC. Kita bisa mendorong beberapa pihak, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi dan SDM untuk membuka data itu dan kita bisa compile. Atau misalnya secara kalau kita lihat di buku Indonesian Mining coal mining itu ada tuh koordinat. Artinya sebenarnya nggak harus juga voluntary, tetapi memang di beberapa database sudah ada dan itu bisa disajikan, nggak harus menunggu misalnya ada desakan kepada perusahaan untuk membukanya. Kalau menurut saya dari sisi pemerintah yang sudah punya datanya dipublikasikan. Yang kedua adalah integrasi dengan data spasial wilayah untuk Kalau saya gini, reason utama dari pembukaan data spasial ini kan tidak hanya untuk menanggulangi proses konflik sosial karena tumpang tindih dan segala macam dengan hutan lindung atau tanah dan adat dan yang lain-lain. Jadi kalau ini dibuka dalam ATI dalam konteks nanti mereview kayak gitu license pertambangan itu mungkin bisa saja itu relevan dan itu bisa di follow up nanti dengan law enforcement. Tapi kalau preventive itu kita nggak bisa. Saya pesimis. Kenapa? Karena aturan undang-undang kita tidak adil karena ada alih fungsi alih fungsi hutan lindung dan protected area yang itu tidak cukup kuat di Indonesia. Ada aturan untuk memungkinkan alih fungsi itu dan saya lupa aturannya. Tapi itu yang kemudian membuat ini menjadi tidak bermakna. Gitu, menjadi tidak bermakna. Makanya saya bilang ini relevan dalam konteks review dan nanti kemudian kalau itu ternyata secara koordinat dan lokasi itu bertentangan atau memiliki impact atau dengan konflik masyarakat dan hutan lindung dan yang lain-lain, itu bisa direview dan bisa dicek kaji ulang. Tapi kalau mencegah itu menjadi tidak tumpang tindih, agak susah karena political will kita kurang oke dan ada undang-undang yang membuat alih fungsi dari kawasan hutan atau yang diprotected itu. Mengingat data spasial ini cukup strategis juga ya ketika bicara tata ruang. Nah ini kan untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih di level daerah. Dalam konteks ini memang masih menjadi cukup perdebatan juga di tingkat daerah, apalagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak seperti di Riau, yang tata ruangnya sampai ini juga belum selesai. Nah ini kan persoalannya adalah bagaimana memastikan ada penataan izin yang baik, terus kemudian bagaimana memastikan pemerintah daerah itu juga mempunyai data yang akurat seperti data spasial itu. Nah tentu ini salah satu yang mesti kita dorong terus meskipun perdebatannya panjang gitu ya. Perdebatannya panjang terus kemudian masing-masing pihak punya argumentasi yang berbeda, tetapi kewajiban penyelenggara negara dan masyarakat sipil untuk mendorong itu menjadi salah satu hal yang mutlak, sehingga bagaimanapun apakah ini harus dimasukkan dalam laporan ET atau tidak, kalau dorongan masyarakat sipil harus terus masuk, meskipun ini juga tidak mungkin dalam waktu yang cukup singkat akan diakomodir dalam laporan tersebut, tapi paling tidak ini juga harus dimunculkan terus agar di kemudian hari
data spasial ini bisa masuk dalam laporan EITI dan menjadi bahan masyarakat untuk melihat datanya. Terima kasih. Saya juga cukup setuju ke data spasial ini karena menjadi pijakan awal bagi pemerintah untuk menentukan wilayah usaha pertambangan dan untuk menentukan sebenarnya pemberian izin dengan data spasial itu akibat berikutnya adalah seperti yang disampaikan Mas Ari tadi. Jadi bagaimana menghindari tumpang tindih perizinan, kemudian juga sebenarnya ini juga untuk bagaimana menjadi landasan ketika pemerintah menyetujui untuk melakukan alih fungsi lahan. Jadi karena begini, data spasial ini masih menjadi satu masalah tersendiri dari sisi keakuratan dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut saya memang harus dimasukkan di standar EITI dan data spesial ini menjadi dokumen publik juga menurut saya, kecuali memang data-data yang berkaitan dengan soal-soal data-data spasial yang berkaitan dengan wilayah pertahanan dan lain sebagainya. Tapi kalau data spasial soal tambang, saya kira ini menjadi mutlak untuk dikonsumsi oleh publik karena ini terkait juga dengan nanti kebijakan tata ruang di masing-masing daerah, karena seringkali ada perdebatan juga soal batas-batas penentuan tata ruang di level pemerintah, terutama di pemerintah daerah itu karena penggunaan teknologinya masih kurang, meskipun itu sebenarnya bukan satu-satunya. Menurut saya di pemerintah pusat harus menyediakan terpusat data spasial di masing-masing daerah, terutama data soal pertambangan. Itu nanti akan menjadi pijakan pemerintah daerah untuk memberikan catatan kepada pemerintah provinsi ketika memberikan izin usaha pertambangan. Oke, terima kasih. Masing-masing kandidat akan menyampaikan penutupnya selama 2 menit. Jadi kalian harus menunjukkan bagaimana Anda punya motivasi, Anda punya kemampuan untuk menjadi wakil CSO yang paling tepat dan paling layak di dalam EITI Indonesia. Baik, yang pertama tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan lembaga yang memberikan dukungan kepada saya sehingga saya bisa mengikuti proses seleksi ini. Kalau kita bicara EITI dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, masih menjadi sebuah instrumen yang cukup relevan dalam mendorong perbaikan tata kelola industri ekstraktif ke depannya. Sekali lagi dengan kelebihan dan keterbatasannya. Penting bagi masyarakat sipil, bukan hanya wakil masyarakat sipil dalam tim pelaksana EITI, tapi seluruh masyarakat sipil yang bergerak di advokasi industri ekstraktif untuk terus mengawal perjalanan EITI ini, agar tujuan EITI benar-benar terlaksana, yaitu perbaikan tata kelola industri ekstraktif ke depannya. Ke depan EITI tidak boleh hanya sekedar rutinitas mempublikasi laporan, tetapi penting juga untuk terus menindaklanjuti temuan dan rekomendasi, bagaimana mengembangkan terus standar-standar EITI, beyond EITI, tidak hanya memproduksi laporan tapi diskusi tentang perbaikan tata kelola, termasuk memunculkan inisiatif terbaru terkait dengan perbaikan tata kelola, anti korupsi. Jadi kita bisa memunculkan ide-ide baru terkait dengan tata kelola melalui forum-forum EITI. Saya pikir paling penting ke depan adalah karena perjalanan selama ini membuktikan bahwa masyarakat sipil punya peran yang cukup signifikan terkait dengan perjalanan EITI. Jadi dukungan dari masyarakat sipil sangat penting untuk perjalanan EITI ke depan. Terima kasih. Saya dari perjalanan advokasi kelompok masyarakat sipil di EITI dalam perjalanannya dari 2000 sampai 2007 disetujui inisiatif EITI adalah peran besar dari kelompok civil society, dan ke depan sebenarnya ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah bahwa ada 3 prasyarat bahwa inisiatif transparansi itu bisa berhasil dan memberi dampak. Yang pertama adalah ada
ada user atau sebenarnya adalah membangun demand terhadap transparansinya. Yang kedua adalah memberikan manfaat pada disclosure atau apa sebenarnya insentif yang bisa diberikan kepada pembuka data agar dia juga merasa bermanfaat. Yang ketiga adalah informasi yang komprehensif. Saya pikir EITI sekarang menuju ke sana. PR yang menuju ke yang nomor 3 yaitu mengungkap data kontekstual itu sudah merupakan salah satu step yang baik. Yang nomor 1 dan nomor 2 masih menjadi PR yang besar. Yang pertama adalah membangun demand transparansi dari sisi user, membangun bagaimana masyarakat merasa membutuhkan informasi EITI dan bagaimana data komprehensif bisa mendukung agar EITI dapat digunakan secara kontekstual dan memenuhi keingintahuan masyarakat untuk informasi dari industri ekstraktif. Yang kedua adalah apa sebenarnya manfaat yang bisa diberikan oleh EITI atau insentif apa yang diberikan kepada disclosure atau pembuka data. Nah ini yang PR yang menurut saya masih perlu untuk ke depan kita perjuangkan. Saya meminjam bahasa Usman bahwa berjuang terus. Dan saya pikir agenda penting kita ada di membangun demand, kemudian memberikan insentif dan menyusun bagaimana agar data EITI bermanfaat, termasuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan resiko yang ditimbulkan oleh sektor pertambangan dan masyarakat sipil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran saya di EITI sebenarnya adalah memberikan warna yang baru. Pertama, kalau kita concern dengan selama ini EITI dengan industri ekstraktif, berangkat dari advokasi pertambangan dan mungkin lingkungan, tapi dengan adanya saya berharap bahwa ada sebuah sinergi EITI ini bisa merangkum antara gerakan hak asasi manusia, gerakan transparansi anti korupsi, gerakan lingkungan, gerakan tambang, lingkungan, perburuan dan yang lain gitu. Jadi kita bisa mensinergiskan ini dengan lebih well organized gitu. Jadi itu yang paling penting, termasuk tentang dalam hal ini karena saya berangkat juga dari koalisi pajak berkeadilan, ada begitu banyak sekali irisan yang diadvokasikan mengenai beneficial ownership, mengenai revenue stream dan yang lain-lain, sehingga saya merasa terpanggil sebenarnya ketika teman-teman kemudian meminta saya untuk gabung di perwakilan siswa EITI karena kesamaan agenda tersebut. Nah, kini saatnya meskipun tadi kita banyak temui kelemahan-kelemahan dalam EITI, termasuk dengan misalkan jenis spesial yang hanya bisa kita mereview, tidak bisa preventif karena ada kelemahan yang lain. Tapi ini adalah inisiatif yang luar biasa dan kita melihat bahwa government saat ini tidak cukup concern dengan EITI. Padahal ini adalah salah satu instrumen utama untuk memastikan pencegahan korupsi di negeri ini bisa efektif, gitu. Khususnya karena kita selama ini tergantung dengan industri ekstraktif dan begitu banyak korupsi di sektor tersebut. Terima kasih. Terima kasih pada kawan-kawan CSO yang sudah mendukung saya sampai pada tahap ini. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, juga dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia, EITI menjadi penting untuk kita dorong dan kita suarakan pada publik. Memastikan masyarakat untuk tahu terhadap data-data penting yang ada saat ini terkait dengan eksploitasi sumber daya alam di Riau tentu menjadi salah satu yang menjadi isu krusial untuk kita tetap lakukan. Meskipun memang seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya, laporan EITI sampai hari ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Tapi ke depan memang harapannya adalah EITI bukan hanya sebatas menghimpun laporan-laporan dari penerimaan ataupun pendapatan, tapi juga EITI harus lebih banyak berkontribusi pada persoalan-persoalan yang cukup mendasar
yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Tentu ini kerja keras kita bersama, semua pihak, masyarakat, CSO, pemerintah dan perusahaan tetap harus didorong sehingga mewujudkan negara tanpa korupsi itu akan segera terwujud. Nah tentu hal ini tidak akan lepas dari kontrol semua pihak. Gitu ya. Terima kasih. Saya kira selama belum ada instrumen yang lain untuk melakukan advokasi terhadap ekstraktif industri, ITI masih cukup relevan dan penting untuk didorong untuk lebih terus maju. Menurut saya ITI harus menjadi instrumen yang cukup strategis untuk terciptanya dialog antara pemerintah, masyarakat, industri ekstraktif untuk menuju tata kelola pertambangan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mampu menghadirkan kesejahteraan dari proses eksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karena kita tahu bahwa SDA penerimaan dari sektor SDA ini cukup dominan pada penerimaan negara kita, sehingga ITI ini menjadi cukup strategis untuk mengendus segala bentuk kebocoran yang itu akan menjadi penghalang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu keberadaan kelompok masyarakat sipil di ITI saya kira cukup strategis bagaimana, karena kalau bahasa Mas Usman itu sebagai alat perjuangan masyarakat sipil untuk terjadinya dialog antara kelompok masyarakat sipil, pemerintah dan industri ekstraktif yang ada di Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.